Tapi lebih daripada itu, saudaraku, dosa bukan hanya membawa kita terpisah daripada Allah, tapi dosa membawa kita ada di dalam penghukuman daripada Tuhan. Dikatakan kita dulu hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah, memusuhi Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, tetapi sekarang diperdamaikan di dalam tubuh Kristus oleh kematiannya. Salah satu Christmas Carol yang selalu dinyanyikan di acara-acara Natal adalah lagu ini, Hark the Herald Angels Sing. Dan di kalimat kedua, di bait pertama dari kalimat kedua, dari nyanyian dikarang oleh Charles Wesley, younger brother, adik daripada John Wesley. Kalimat itu berkata, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Ada dua kata yang penting kita mesti perhatikan, yaitu kata peace dan reconciled, reconciliation. Kata reconciliation itu punya arti yang cukup dalam dan cukup penting. Sebab kata reconcile itu berarti ada dua pihak yang sedang berseteru, dua pihak yang sedang berperang, dua pihak sedang bertikai. Tetapi kemudian posisi dan status mereka berubah menjadi berdamai. Ada peace. Karena itu rekonsiliasi, reconciliation is something that bring peace, membawa perdamaian. Pihak yang bertengkar dari enemy menjadi amity. Pihak yang berselisih, pihak yang terpisah, separate, mereka menjadi united. Saudara-saudara, kita semua ingin hidup di dalam peace, di dalam damai sejahtera, betul? Tidak ada satupun kita ingin perang. Hari-hari ini saudara-saudara kita sedih melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Peperangan yang memakan banyak korban, peperangan yang di mana banyak saudaraku jiwa yang harus hilang, orang-orang yang mati dengan sia-sia. Kita sangat sedih. Kita merindukan peace, kita merindukan damai sejahtera. War, peperangan selalu membawa, selalu menghilangkan damai. Tapi kita bukan hanya bicara perang dalam skala besar, kita juga bicara dalam skala sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya musuh, saudara punya orang yang saudara benci, orang yang berselisih dengan saudara, saudara tidak akan punya damai sejahtera. Coba saudara ambil waktu, beberapa detik saja, ingat orang-orang yang saudara benci saat ini. Ingat orang-orang yang saudara marah saat ini. Saudara, tadi saudara datang dengan hati yang enak, tiba-tiba hati saudara jadi nggak enak. Peace is what we want. Peace is what we love to have. Dan apa yang dikarang oleh Charles Wesley berkata bahwa hanya rekonsiliasi yang membawa kita kepada perdamaian. Nah, saudara-saudara, lagu dikarang oleh Charles Wesley ini sebenarnya diambil dari ayat di firman Tuhan, yaitu di 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Di situ disebutkan, saudaraku, dan semuanya dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, kata mendamaikan di situ, saudaraku, pakai kata reconcile. Berarti, saudaraku, antara Allah dengan manusia yang diperdamaikan sebelumnya terjadi permusuhan. Saudara mungkin saudara tidak berkata, tapi saya tidak pernah memusuhi Allah, saya tidak pernah berkata yang jelek kepada Tuhan, saya tidak pernah mengutuk Tuhan, mengata-ngatai Tuhan. Ya, orang lain mungkin lakukan itu, saya tidak pernah lakukan itu. Tetapi di dalam Kolose pasal 1, saudara, ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, kamu yang dulu hidup, bahasa Indonesia pakai kata jauh dari Allah, tetapi jauh itu bukan pakai kata far dalam bahasa Inggris, tapi alienated, terpisah, terasing dari Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa datang kepada Allah. Dan dari mana itu terjadi? Dikatakan karena
hati kita yang memusuhi Allah dan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Saudara, tanpa kita sadar, hati kita dan pikiran kita dan perbuatan kita yang berbuat dosa, kita jauh daripada Tuhan. Kita memusuhi Tuhan. Kita taruh posisi kita berlawanan, bahkan menentang Tuhan. Dan itulah sebabnya kita terpisah dengan Tuhan. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Bukan hanya jauh secara jarak, tapi kita memusuhi Tuhan. Saudara ingat peristiwa di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa begitu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berbuat dosa, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa yang terjadi? Mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan lagi. Mereka bersembunyi. Waktu Tuhan datang, saudaraku, dan ayat itu jelas menunjukkan Tuhan berjalan di taman itu. Dan dia cari Adam. Kenapa dia cari Adam? Karena dia expect Adam ada di situ. Karena harusnya Adam ada di situ. Harusnya mereka menikmati saat mereka bersama. Tapi Adam tidak ada di situ. Dan Tuhan sampai harus cari, Adam di manakah engkau? Adam bersembunyi, Adam takut. Mengapa? Dosa membawa pemisahan. Tapi lebih daripada itu, saudaraku. Dosa bukan hanya membawa kita terpisah daripada Allah, tapi dosa membawa kita ada di dalam penghukuman daripada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-9 dalam bahasa Inggris, atau ayat ke-10 bahasa Indonesia, dikatakan demikian. Surely your enemies. Engkau, waktu kita berdosa, kita menjadi musuh Allah. Dan firman Tuhan berkata, musuh Allah akan binasa, perish. Akan tercerai-berai. Saudara, kalau kita menjadi musuh orang yang jauh lebih kuat daripada kita, kita tahu hidup kita terancam. Kita tahu hidup kita penuh dengan ketakutan. Apalagi kalau kita memusuhi Tuhan yang tidak ada lebih besar daripada Dia, yang terbesar, yang terkuat, yang paling kuat, yang paling besar. Firman Tuhan berkata, musuh Tuhan akan binasa. Dan itu sebabnya, saudaraku, setiap kita yang hidup di dalam jalan kita sendiri, kita hidup, saudaraku, di luar Tuhan. Kita hidup, saudaraku, dengan kemauan kita sendiri. Kita menjadi musuh Allah dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu kebinasaan. Saudara, waktu kita bicara tentang penghukuman Allah, waktu kita bicara tentang kematian kekal, waktu kita bicara tentang neraka, seringkali orang menertawakan itu. Bahkan seringkali orang mengolok-ngolok Tuhan. Katanya, Tuhanmu itu Tuhan yang mudah sekali marah, Tuhan yang menghukum orang seenaknya, Tuhan yang kejam, cruel. Kita seringkali mendengar orang berkata seperti itu. Saudara, mudah sekali orang untuk berkata Tuhan seperti itu, sampai mereka harus mengalami kejahatan. Waktu mereka mengalami, saudaraku, orang yang menabrak mobil mereka, orang yang merugikan usaha mereka, orang yang mencurangi mereka, mungkin saudara orang yang membunuh orang yang mereka kasih. Di situ tiba-tiba mereka berkata, keadilan harus ditegakkan. Di situ saudara orang itu harus dihukum. Padahal tadi saudara mereka sering berkata, kenapa Allah menghukum orang? People say that God is cruel. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa kalau Tuhan menghukum orang berdosa, dengar baik-baik, itu bukan karena dia kejam, tapi karena dia kudus dan karena dia adil. Saudara, rasanya sedikit dari kita yang pernah masuk ke ruang pengadilan. Saya pernah satu kali, saudaraku, mendampingi seorang yang lain di situ. Dan saudaraku, suasana ruang pengadilan tidak pernah suasana yang menyenangkan, suasana penuh dengan tawa, suasana yang tegang. Suasana, saudaraku, yang kadang-kadang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dan di dalam ruang pengadilan selalu ada seorang namanya hakim. Dan hakim akan memutuskan perkara. Dan kadang-kadang dia harus memutuskan perkara dengan hukuman yang berat. Di negara-negara yang masih, saudaraku, ada capital punishment. Seorang hakim kadang-kadang harus memutuskan capital punishment, hukuman mati. Karena satu kejahatan yang sangat besar. Dan saudara, kalau saudara mendengar seorang hakim memutuskan hukuman mati, adakah di antara kita yang berani berkata hakim itu kejam? Tidak ada, bukan? Dia melakukan apa yang harus dilakukan.
Kalau dia berkata, aku memutuskan hukuman mati atas kejahatan ini, dia memutuskan berdasarkan keadilan. Bukan berdasarkan suka enggak suka. Bukan berdasarkan saudaraku, dia senang atau enggak senang. Itu justice. Demikian juga. Waktu Allah menghukum orang berdosa, dia sedang melaksanakan keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Sebab Allah adalah hakim yang adil. Tetapi saudara-saudara, Allah juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang penuh dengan kemurahan. Dan firman Tuhan berkata, tadi kan saudaraku, musuh daripada Allah akan binasa, perish. Kita tahu ayat dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan si dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak binasa, shall not perish. Adalah kerinduan Allah, adalah keinginan Allah, bahkan adalah kehendak Allah, supaya manusia yang berdosa tidak binasa. Supaya manusia berdosa tidak ada dalam hukuman Allah, manusia berdosa boleh kembali diperdamaikan dengan Allah sendiri. Dan untuk itulah ayat ini berkata, Yesus datang. Dan Dia datang membawa damai. Apa artinya saudaraku Yesus datang membawa damai? Bukan berarti bahwa kalau Yesus datang maka dunia ini akan jadi damai, tidak. Tapi nomor satu adalah Yesus datang membawa perdamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Karena saya percaya saudaraku, peace on earth can only happen when God and sinners are reconciled. Saya percaya saudaraku, dunia akan penuh dengan damai hanya kalau semua manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah, saya tidak bicara tentang keselamatan universal. Saya tidak percaya saudara bahwa semua orang pada akhirnya diselamatkan. Karena hanya mereka yang percaya dan berkata percaya kepada anak Allah, dia akan diselamatkan. Tetapi saudaraku, yang saya ingin tekankan pada saudara adalah hati Tuhan yang ingin supaya saudara dan saya tidak binasa. Walaupun kita dulu adalah musuh Allah, dan Allah ingin berkata, aku ingin hubungan yang rusak ini, aku ingin hubungan yang sudah hancur ini dikembalikan. Seperti waktu suku Labu tadi, saudaraku, mencuri harta daripada suku Syam. Mereka lari dan mereka hancurkan jembatan itu. Mereka tidak bisa lagi balik. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Allah tidak ingin kita binasa. Karena itu, saudaraku, kembali di dalam ayat di dalam 2 Korintus pasal 5, 18, 19. Waktu Allah ingin mendamaikan kita dengan dirinya, apa yang dilakukan Dia hanya bisa mendamaikan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Allah hanya bisa berdamai dengan manusia kalau dosa manusia itu selesai. Urusan dosa manusia itu selesai. Sebab yang menghalangi manusia ketemu dengan Tuhan adalah dosa manusia. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat kedua dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Dosa itu seperti lautan tidak bisa terseberangi, itu seperti gunung tidak bisa dilewati, memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi dalam itu semua Allah tetap ingin menjangkau kepada manusia. Allah ingin tetap hubungan dengan manusia kembali terbuka. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau dosa manusia dibereskan. Dan firman Tuhan berkata begini, waktu Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, Dia tidak lagi memperhitungkan dosa manusia. Saudara perhatikan sungguh-sungguh, ini satu kata yang penting. Sebab hanya waktu dosa itu disingkirkan, Allah dan manusia bisa bertemu kembali. Tetapi bagaimana dosa itu bisa disingkirkan? Allah tidak bisa hanya berkata, hey, come here, let's make a friend with me, let's be my friend. No. Sebab dosa menuntut untuk Allah menghakimi dan menghukum manusia. Allah tidak bisa berkata kepada orang berdosa, I want to be your friend. Allah harus berkata kepada orang berdosa, I have to punish you, I have to condemn you because of your sin. Apa yang harus lakukan? Allah mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Dan di ayat 21, saudaraku, dalam surat 2 Korintus pasal 5, dikatakan bahwa Allah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa, diperlakukan seperti orang berdosa, dibuat seperti orang berdosa, menanggung dosa manusia,
Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, dikatakan dalam bahasa Inggris, become the righteousness of God. Saya senang dengan ayat dalam bahasa Indonesia, dikatakan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sekarang waktu Allah melihat kita, dia tidak melihat lagi dosa kita. Sebab dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan perdamaian itu terjadi antara Allah dan manusia. Kalau saya membaca di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22 yang tadi kita sudah baca. Dikatakan kita dulu hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Memusuhi Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Tetapi sekarang diperdamaikan di dalam tubuh Kristus oleh kematiannya. Itulah Yesus datang. Allah ingin memperdamaikan manusia dengan dirinya. Dan untuk itu, dia memberikan Yesus mati untuk kita, membayar harga dosa kita. Kalau saudara lihat drama tadi, bagaimana pada akhirnya suku Labu itu selamat. Bukan karena mereka minta ampun, bukan karena mereka berbuat baik, tapi karena suku Syam yang datang kepada mereka. Dan bagaimana suku Syam datang kepada mereka? Suku Syam harus mengorbankan milik mereka yang berharga, pohon beringat, yang mereka paling sayangi, yang mereka paling hargai. Itulah harga rekonsiliasi antara suku Syam dan suku Labu. Saudaraku, bagaimana Allah bisa berdamai dengan kita? Hanya waktu dia rela memberikan dan mengorbankan anaknya yang tunggal. Harga yang paling mahal dibayar untuk saudara dan saya. Dan harga rekonsiliasi daripada kita dengan Tuhan adalah harga yang sangat mahal. Karena itu saudaraku, jangan kita pernah lupa. Jangan kita pernah lupa bahwa hari ini, kalau hari ini kita diselamatkan, hari ini status kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita sahabat Allah, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena harga rekonsiliasi, yaitu Yesus yang sudah datang dan menebus dosa kita. Dan setiap kita yang percaya, setiap kita yang dalam Kristus, setiap kita yang menerima Dia, kita tidak lagi dalam penghukuman, kita tidak lagi di dalam hukuman dosa, tetapi kita dimerdekakan. We are no longer under condemnation, we are under grace. That is reconciliation. Itulah saudaraku yang ditulis oleh Charles Wesley. Peace on earth, damai di dalam hati kita, sebab kita diperdamaikan dengan Allah. Saya tutup saudaraku dengan apa yang kita bisa responi dari pesan Natal hari ini dalam ibadah ini. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Nomor 1, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di dalam ayat yang ke-20, dia berkata, kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Bahasa Inggrisnya bukan advice, tapi appeal. Saudaraku, appeal itu seperti memohon. Dan saudaraku, waktu saya baca, saya sebenarnya nggak percaya. Bagaimana Allah itu sampai memohon kepada manusia berdosa, berikan dirimu diperdamaikan. Our God is a humble God. Allah kita mau merendahkan ini, mau berkata kepada kita. Dia mengulurkan tangannya, dan dia berkata, I've paid the price of the reconciliation. Now come to me, take my hand, be my friend, no longer my enemies. Yang pertama, saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara semua. Kalau ada seorang hari ini belum diperdamaikan dengan Allah dalam Kristus, kita tidak bisa diperdamaikan dengan Allah dengan perbuatan baik kita. Kita tidak bisa diperdamaikan Allah dengan ibadah kita. Kita tidak bisa diperdamaikan. Kita bisa punya hubungan kembali dengan Tuhan kalau kita menerima korban pendamaian itu, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama, berikan diri kita diperdamaikan. Yang kedua, sudah membaca di dalam ayat 18 dan 19, dikatakan semua dari Allah dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19,
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, sebab pelanggaran mereka sudah ditanggung di atas kayu salib. Kalimat berikutnya berkata, Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan ayat 20, kami adalah utusan Kristus membawa berita pendamaian. Yang pertama, kalau saudara belum menerima pendamaian dengan Tuhan, beri dirimu hari ini diperdamaikan lewat korban Tuhan Yesus. Kedua, kalau saudara sudah terima korban pendamaian, kalau saudara sudah diperdamaikan oleh Allah, jadilah orang-orang yang membawa berita pendamaian itu. Ceritakan kepada yang lain, sebab kita tahu setiap manusia butuh diperdamaikan dengan Allah. Bawa berita pendamaian yang saudara sudah terima di dalam kehidupan saudara semua. Be a bearer of the news of reconciliation. Dan yang ketiga, saudara, ada satu hal yang sungguh-sungguh indah dan kita perlu renungkan sungguh-sungguh. Kalau ada dua orang yang lagi berselisih, ya, yang lagi di dalam perselisihan, karena satu pihak berbuat jahat kepada pihak yang lain, lalu hubungan mereka terputus. Saudara tahu bagaimana dua pihak itu bisa berdamai? Kalau pihak yang bersalah paling sedikit minta maaf kepada pihak yang disalahin, betul? The offender must apologize to the offended. Oke? Dan saudaraku, bila perlu dia harus lakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan itu. Dia harus membayar kerugian, dia harus lakukan sesuatu. The price has to be paid by the offender. Tetapi saudara, waktu Allah mendamaikan dengan kita, siapa offendernya? Siapa yang bersalah? Kita, saudara dan saya. Allah adalah pihak yang diserang. Allah adalah pihak yang saudaraku disalahin. Tetapi saudaraku, siapa yang membayar harga? Bukan pihak yang bersalah, bukan offender, tapi the offended. Itu kasih Allah. Itu hanya ada di dalam Kristus. Itu hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Semua kita yang lain berkata, saya mau berdamai dengan dia. Tapi dia harus ganti rugi. Dia harus bayar dulu kesalahannya. Tapi Allah berkata, engkau yang berdosa, tapi aku membayar harga kesalahan dosa. Dan kalau kita terima itu, saudara, aplikasi yang ketiga adalah kita bisa lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Dia berkata begini, kamu telah mendengar, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah, mintakan berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Sebab apa? Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kamu meneladani Bapamu, sebab Bapamu pun lakukan demikian. Terhadap musuh-musuhnya, dia tidak menghukum, dia tidak mengutuk, tetapi dia menyelamatkan. Dia memberikan bahkan anak yang tunggal. Karena itu hari ini, saudara dan saya, mari kita menjadi orang-orang yang membawa perdamaian. Saudaraku, mari, walaupun kita adalah pihak yang dirugikan, walaupun kita adalah pihak, saudaraku, yang dicederai, pihak yang dijahati, tapi marilah kita yang memulai rekonsiliasi itu. Dan saya berdoa dan kita semua berdoa, lewat rekonsiliasi kita lakukan karena kasih Kristus yang kita terima dalam hati kita, maka orang lain juga boleh mengenal kasih Kristus yang kita bagikan lewat kehidupan kita. Biarlah berita rekonsiliasi antara Allah dengan kita boleh membawa juga rekonsiliasi antara kita dengan orang-orang lain. Haleluya. Sehingga orang lain boleh mengenal kasih Kristus lewat kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu,
curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya mau berdoa malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam candlelight, sebelum kita memperingati kelahiran Tuhan, pejamkan mata saudara, tundukkan kepala saudara. Adakah saudara hari ini saudara tahu Tuhan bicara kepada saudara, saudara tahu Tuhan panggil saudara. Give yourself, be reconciled. Berikan dirimu diperdamaikan. Come back to me. I want to save you. I want to save you. Don't go on your way so you will perish. Jangan terus berjalan di dalam jalan menuju kebinasaan. Aku sudah datang. Aku sudah memberikan anakku untuk menyelamatkan engkau. Beri dirimu diselamatkan. Beri dirimu diperdamaikan. The war is over. Perang selesai. Yesus membawa damai. Saudara hari ini mau datang kepada Tuhan, memberi diri saudara diperdamaikan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara di tempat saudara. Tidak lebih daripada itu. Tapi angkat tanganmu. Katakan, here I am Lord. Here I am. I want to be reconciled with you. Forgive my sin. Ampuni dosaku. Dan aku terima korban pendamaian itu, harga pendamaian yang kau bayar. Aku tidak bisa bayar Tuhan dosaku. Aku tidak bisa mengubah statusku dari musuh menjadi sahabatmu. Tapi engkau yang membayar semuanya. Yesus yang mati buat aku. He is more precious than the bring out tree. But He is the sacrifice for the reconciliation. Haleluya. Bapa di surga, setiap tangan yang terangkat, Kau sambut mereka ya Tuhan. Sambut mereka, mereka memberi diri mereka diperdamaikan dengan Engkau. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar hari ini Tuhan, lewat iman yang sebiji sesawi, karena kuasa Injil keselamatan itu, Tuhan boleh turun, keselamatan boleh turun tempat ini, keselamatan boleh turun di rumahmu ini Tuhan. Dan isi surga boleh bersuka cita, because the salvation is here. Haleluya, haleluya. Dan turunkan Tuhan sekarang damai sejahtera-Mu, dan setiap tangan yang terangkat, memberi kepada mereka keyakinan dalam hati mereka, dosa mereka sudah diampuni. Mereka boleh datang kepada Allah, masuk dalam hadirat-Mu, mengalami berkat-Mu, mengalami kasih-Mu. Mereka boleh tahu mereka bukan lagi musuh. Engkau bukan lagi Allah yang menghakimi mereka, tapi Engkau adalah Bapa yang mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, biar hari ini tangan-Mu terulur, menjamah setiap hati, dan mereka boleh rasakan Engkau mengasihi mereka, karena Engkau sudah memperdamaikan diri-Mu dengan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah terima pendamaian, saudara yang sudah diselamatkan. Seperti pesan firman Tuhan hari ini, marilah kita sekarang menjadi orang-orang yang membawa berita pendamaian itu kepada yang lain.
This world needs the news of reconciliation. The world needs the news that God loves and God wants to save. The world needs the good news of Jesus Christ as a Savior. Mari kalau kita rindu sama-sama. Sama-sama dengan saya kita angkat tangan kita berkata, Tuhan aku mau pakai aku. Menjadi orang bawa berita perdamaian. Supaya aku terima daripada Engkau. Tidak berhenti dalam diriku. Tapi setiap Tuhan, setiap kami ya Tuhan, kami boleh mau membawa berita pendamaian kepada orang-orang lain. Sehingga kami juga boleh melihat teman-teman kami, keluarga kami, family kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang Kau bawa dalam kehidupan kami. Mereka pun boleh mengalami pendamaian dengan Engkau. Urapi kami dengan Roh Kudus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapak Engkau sendiri berjanji ketika Roh Kudus turun atas kami menjadi saksi-Mu. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan bawa, pakai kami Tuhan. Jadi orang-orang yang membawa berita pendamaian. Dan supaya Tuhan firman mulai genapi dalam diri kami. Betapa indah jejak kaki orang yang membawa kabar baik. Tuhan apa yang kami tinggalkan Tuhan. Bukan yang lain. Tetapi adalah keselamatan daripada Engkau untuk orang-orang lain. Supaya Tuhan lewat kehidupan kami, orang boleh mendengar berita keselamatan, berita yang paling indah yang bisa dapatkan dalam dunia ini, yaitu keselamatan dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa untuk bagian terakhir. Adakah saudara hari ini, dan benar-benar saya minta setiap mata tertutup, pejam, saudara jangan lihat kiri kanan. Tapi adakah saudara yang hari ini sedang ada di dalam war, ada dalam fight dengan orang lain, siapapun itu. Mungkin itu orang-orang dekat dengan saudara, mungkin itu ayah saudara, ibu saudara, mertua saudara, bahkan mungkin itu suami atau istri saudara. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau buka mata saya, tapi saya mau berdoa buat saudara semua. Biar hari ini kasih Kristus, kasih Allah yang membawa pendamaian, kasih Allah walaupun dia pihak yang disalahi, tapi dia mau membawa rekonsiliasi itu. Saya berdoa supaya kasih yang sama boleh turun dalam hati saudara. Saya tahu itu berat, saya tahu itu sakit, tapi kalau kita ingat Kristus yang menanggung sakit yang lebih daripada yang kita tanggung, kita bisa berkata, Tuhan, aku terima kasih-Mu dan aku bagikan kasih-Mu. Aku mau membawa pendamaian itu. Even I'm willing to pay the price of reconciliation. Supaya aku boleh membagikan kasih kepada yang lain. Everyone close your eyes. Tapi kalau saudara yang mau hari ini, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara, terutama kalau saudara merasa saya gak salah. Dia yang salah, mereka yang salah, saya yang dirugikan. Saya sudah diam selama ini, saya tidak membalas, sudah bagus. Saya katakan sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus yang saudara bisa lakukan. Yaitu saudara berdamai. You reconcile yourself with that person. Sambil saudara berdoa, biar ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang memusuhi saudara. Bapa dalam surga, sekali lagi hamba minta kasih-Mu turun, menjamah hati setiap jiwa yang tempat ini. Mereka yang mengangkat tangan saat ini. Kami tidak tahu Bapak, kami tidak tahu Tuhan, siapa pihak yang lain yang lagi dalam persengketaan, lagi dalam perselisihan. Tapi kami berdoa biar kasih-Mu yang membawa pendamaian juga boleh turun atas mereka. Mereka boleh mengampuni, bahkan mereka boleh datang, walaupun mereka pihak yang tidak bersalah. Tetapi Yesus, Engkau tidak bersalah, tapi Engkau mati buat dosa kami. Tuhan, tidak terlalu berlebihan kalau kami juga lakukan yang sama. Kami datang dan kami menjadi pembawa damai. Dan berdoa biar saat itu Roh Kudus bekerja. Biar ketika saudara-saudara kami datang kepada orang-orang yang bersalah kepada mereka, Roh Kudus Engkau bekerja, kasih Tuhan mengalir. Dan di situ
boleh ada rekonsiliasi, tapi lebih dari itu boleh ada keselamatan, ada kesaksian yang indah. Dan Tuhan berdoa, biar Natal tahun ini, sungguh kami semua mengalami rekonsiliasi yang indah di dalam Engkau. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan, hubungan kami dengan orang-orang yang dipulihkan. Dan sungguh kami berkata, yes, this Christmas brings true peace in our heart. Reconciliation in our heart. Because we receive the love of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.